Hai gengs, back with Medinda di channel YouTube aku. Kali ini aku mau bawain general reading. Temanya adalah apa yang orang lain katakan tentang kamu ya. Ini general reading bisa resonate-nya beberapa aja. Kalau kamu mau personal reading bisa kontak-kontak yang ada di description box video aku ya. Ada promo 3 question 100.000 rupiah. Dan kayaknya itu aja. Kita langsung mulai aja ya. Yang orang lain katakan tentang kamu. Kamu tuh ada sisi pemalas. Sisi pemalas. Atau cuek. Nggak tahu nih, kebanyakan yang bilang cuek itu keluarga kamu. Kamu orangnya cuek. Ya, dan keluarga kamu juga mungkin bilang kalau kamu ada sisi pemalas. Pemalas karena lagi kecapean atau memang kayak anaknya itu suka tidur. Suka tidur ya. Iya, suka istirahat, suka rebahan gitu ya. Tapi kamu orangnya lovely sih. Baik gitu ya, lovely. Mungkin bisa dibilang kamu juga yang seseorang yang dekat sama keluarga kamu, family man, family woman. Ya, keluarga kamu perhatian sih kayaknya ke kamu, walaupun kamu orangnya cuek ke keluarga tuh bukan, nggak tahu ya ini keluarga kamu yang bilang atau gimana, kayak kamu cuek sama keluarga kamu. Cuek sama keluarga bukan berarti kamu nggak perhatian, tapi bisa jadi tipe yang nggak mau nggak mau menyusahkan atau nggak mau ngurusin urusan orang gitu ya, atau nggak suka ngomongin orang, bisa juga sih. Di sini kamu seseorang yang kadang kalau lagi ada masalah tuh nggak mau banyak ngomong tipenya. Entah nggak mau nyusahin orang, atau mau di-keep sendiri, atau silent treatment, atau emang pengen diam aja gitu. Atau mungkin kayak menenangkan diri kali ya, kamu nggak mau banyak ngomong. Kamu orangnya tuh cukup terencana ya, apa-apa direncanain. Dan kamu selalu kayak bisa kayak punya gambaran gitu ya, ini sesuatu bakalan terjadi kayak gimana nih ke depannya. Atau mungkin itu kamu selalu punya bayangan-bayangan kali ya, ke depannya tuh bakalan terjadi kayak gimana, atau besok atau lusa atau apa tuh bakalan kayak gimana nih masalah kamu nih gitu. Pokoknya kamu bisa membayangkan atau menggambarkan apa yang akan terjadi ke depannya. Apakah kamu seorang peramal? Dan kamu orangnya mau istilahnya tuh mau berproses step by step, bukan seseorang yang instan gitu ya, langsung sukses gitu, set gitu. Enggak, kamu menghargai proses orangnya. Dan kebanyakan proses yang kamu jalanin tuh ya kayak sendiri, tanpa bantuan orang lain. Atau sebenarnya nggak mau ada yang bantu. Kamu orangnya fokus, terutama kalau lagi ada masalah yang menyangkut urusan hati. Fokus ya. Karena kalau urusan hati nggak beres, hati juga nggak tenang, ya nggak sih? Yalah, hatinya nggak beres, hatinya nggak tenang lah ya. Ya pokoknya kalau ada urusan yang berkaitan sama hati, pasti kan ngerasa kayak nggak tenang, pikiran juga nggak tenang ya. Tapi kamu orangnya mau berusaha nih, ketika ada masalah dalam relationship, kamu mau berusaha buat make a move atau first move duluan ya. Kamu orangnya mau berjuang, even itu kamu berjuang sendiri, kamu mau.
Misalnya dalam hubungan pasangan kamu pasif nih, ada masalah, tapi kamu tetap aja berjuang gitu. Jadi kan kesannya kayak berjuang sendiri ya. Misalnya kamu masih cinta nih sama pasangan kamu udah tahu nih hubungan udah nggak baik-baik aja, tapi kamu tetap gitu berjuang, tetap effort, tetap kasih lihat kalau kamu tuh mau usaha dalam hubungan ini. Kamu bisa tenang ketika ada masalah yang sebenarnya nggak baik-baik aja. Jadi kelihatannya kayak tenang dari luar ya. Padahal, wah, badai di dalam nih. Kamu ini ya, kayak tipe-tipe bingung dalam memilih. Ya, kayak energi-energi Libra gitu ya, bimbang, bingung. Sebenarnya kamu tuh dikelilingi sama apa ya istilahnya nih, atau kamu sebenarnya punya orang-orang terdekat ya, kayak teman-teman atau sahabat atau keluarga. Ya bisa dibilang kamu punya lah beberapa orang terdekat, kayak ada ya apa ya istilahnya, kamu diprotek lah gitu ya kayaknya tuh. Kayak seperti ada yang melindungi atau memprotek kamu, atau kamu punya spirit guides mungkin ya. Ya kali ya. Ya ini artinya bisa ini sih memang ambigu. Bisa memang kayak kamu dijagain kayak sama orang-orang terdekat kamu yang sayang sama kamu. Tapi bisa juga ini diartikan sebagai kayak kamu punya spirit guides yang protek kamu ya. Dan kamu selalu nunjukin kalau kamu marah, kalau kamu emosi. Kamu berusaha nunjukin kalau kamu lagi marah. Mungkin secara nggak langsung kali ya. Banyak hal-hal yang terjadi dalam hidup kamu. Itu tuh seperti hal-hal yang tidak mungkin, tapi terjadi gitu. Ya, ini kayak hal-hal ajaib atau banyak keajaiban-keajaiban ya dalam hidup kamu mungkin. Gimana pun caranya kamu selalu berusaha buat komunikasi, menjaga komunikasi sama seseorang. Even itu dalam keadaan yang sulit, kamu berusaha kayak menjalin komunikasi, memulai komunikasi sama seseorang. Kamu suka party, kamu suka suatu event, kamu suka acara ya. Ya mungkin ya bisa dibilang kamu suka bersosialisasi. Kamu suka hal-hal yang berhubungan sama membangun relasi, ya, pertemuan, itu kamu suka yang kayak gitu. Kamu orangnya ini ya cukup apa, pendengar yang baik. Mungkin nggak ngejudge orangnya. Orang selalu ini apa, mempertimbangkan kamu. Maksudnya kamu itu seseorang yang cukup dipertimbangkan. Cukup dipertimbangkan tuh maksudnya seseorang yang penting gitu. Istilahnya seseorang nih kayak misalnya seseorang punya acara gitu ya, dia pengen ngundang banyak orang dan dia tuh mempertimbangkan kamu dalam undangannya. Jadi kayak undang si A yuk, undang atau enggak ya, undang aja, dia kan orangnya tuh baik, penting gitu. Nah itu jadinya seseorang yang memang patut dipertimbangkan. Kalau nggak patut dipertimbangkan kayak udahlah nggak usah dipikirin gitu ya, nggak usah dibingungin gitu. Nggak usah dibingungin, gimana tuh bahasanya ya, intinya kamu seseorang yang patut dipertimbangkan. Kamu selalu fokus sama apa yang di depan mata kamu.
Mungkin itu suatu hal positif bisa, tapi bisa juga itu suatu hal negatif. Saking fokusnya sama hal yang ada di depan mata kamu, kamu jadi nggak peka sama hal-hal sekitar kamu, hal-hal lain. Kamu tahu apa yang sedang, kamu tahu kalau ada hal-hal yang berbahaya, membahayakan kamu. Kamu sadar lah. Kebanyakan dari kalian ini tipe-tipe orang yang peka ya. Dan kamu selalu berpikir, ini kayak gimana ya? Ini besok kayak gimana ya? Gitu. Ada aja yang kamu pikirin. Pikiran kamu tuh kayak jalan terus, kayak muter terus. Mungkin kamu juga orangnya social butterfly. Di saat orang punya acara, mereka selalu cari kamu, selalu ngundang kamu. Ada yang melihat kamu itu kayak sebuah penghubung gitu ya. Misalnya teman kamu nih si A sama si B lagi konflik. Nah, kamu nih jadi penengah, penghubung di antara hubungan orang lain. Kayak kamu bantu mereka baikan atau apa. Pokoknya kamu penghubung atau penengah menurut orang lain. Dan kamu itu jiwanya kayak Libra ya. Di saat ada kamu tuh suatu acara tuh jadi rame, seru ada kamu. Karena pembawaan kamu tuh asik ya. Social butterfly, jadi asik ke semuanya. Kayak sebuah pesta tuh ya, kalau ada kamu tuh jadi makin rame, makin seru. Kamu orangnya penakut juga. Penakut, gimana tuh? Gak tau, kamu orangnya, ada yang bilang kamu tuh penakut. Dan mungkin banyak dari kalian yang tipe-tipe tuh tidurnya tuh malam, insomnia ya. Ada yang bilang kamu itu orangnya overthinking juga, suka overthinking. Gampang cemas. Kamu orangnya selalu membatasi diri dari orang lain. Kayak sengaja kasih batasan ke orang lain gitu. Terutama kalau lagi ada masalah sama seseorang ya. Banyak orang-orang yang ngerasa apa ya, kayak punya masalah sama kamu. Bukan berarti kamu bermasalah, tapi lebih tepatnya kayak banyak orang-orang yang ngerasa ada unfinished business sama kamu. Misalnya ya, contohnya kayak kamu di ghosting, kamu di PHP-in, atau pernah punya masalah tapi seseorang kayak belum minta maaf sama kamu. Atau kamunya marah tapi kayak seseorang kayak ngegantung hubungannya sama kamu, belum ada closure, belum putus, belum ada omongan atau ya apalah ya. Kamu selalu jadi ini apa, center of attention. Banyak orang-orang tuh yang kayak semuanya tertuju padamu, asik. Kayak misalnya ada di sebuah pesta, terus semua orang tuh kayak tertuju sama kamu semua gitu. Ya karena memang pembawaan kamu menarik dan apa ya, jadi orang tuh kayak siapa nih gitu, jadi kayak center of attention. Dan kamu juga, banyak dari kalian yang juga suka gitu jadi pusat perhatian orang-orang. Kamu sebenarnya agak-agak pemilih sih dalam berteman gitu. Mungkin banyak hal yang sudah terjadi ya, kayak kamu disakitin atau kayak kamu misalnya dimanfaatkan atau apa, jadi kamu kayak milih-milih gitu loh, kayak agak-agak memilih dan memberikan batasan untuk main sama siapa, untuk deket sama siapa. Apa ya, ini kamu kayak punya sebuah indera, yang indera itu tuh kelebihan kamu, sixth sense atau apa ya. Kamu selalu cari pencerahan di sini. Ya mungkin ke tarot atau mungkin suka ibadah atau sholat gitu, itu kan sama aja cari pencerahan kan, ibadah dan sholat. Suka berdoa juga, berharap.
aku lihat di sini yang orang lain katakan tentang kamu cukup fashionable sih kamu ya. Yang kamu pakai itu cukup fashionable. Kamu seseorang yang memperhatikan penampilan. Kamu punya gaya unik tersendiri gitu. Kamu kadang orangnya dingin juga ya sifatnya nih. Banyak orang-orang yang kayak apa ya, kayak come and go dalam hidup kamu, datang terus pergi ya. Kamu seseorang yang lebih mikirin tentang materi ya. Ya mungkin kamu fokusnya banyak yang lebih ke sana. Kerajaan, kita istirahat dulu ya. Yang orang lain katakan tentang kamu, entah orang lain atau kamu yang lagi dalam masalah ya. Tapi kamu kalau lagi ada masalah malah kamu mau masuk ke masalahnya, bukan kabur dari masalah. Bisa juga orang lain yang lagi ada konflik, terus kamu yang malah masuk ke masalah orang lain, mau bantu atau mau ikut campur atau apa ya. Tapi kamu malah masuk ke masalah seseorang, padahal kamu sendiri tuh lagi gak baik-baik aja juga. Mungkin kamu mau bantu orang lain ya, padahal kamu sendiri juga lagi ada masalah. Kamu orangnya gak segan-segan buat mengeluarkan bantuan. Banyak dari kalian ini energinya positif dan bagus ya. Nanti jangan ada yang bilang, kak kok bagus-bagus aja sih ini apa bacaannya. Ya nggak tahu, ini kan bacaan yang ada di sini. Masa bagus aku bilang jelek, kan nggak mungkin kan. Aku baca yang ada di sini aja. Ya kalau jelek pasti aku bilang lah, nggak mungkin aku tutup-tutupin, buat apa juga ya kan. Nggak ada untungnya buat aku. Ngapain aku rekayasa bacaan. Jadi kalau bagus ya bagus, kalau jelek ya jelek. Kamu orangnya itu mau mengeluarkan apa yang kamu punya, kamu miliki. Bagusnya kamu tuh gitu, kamu selalu mengikuti arus. Kamu gak pernah memaksakan kehendak kamu untuk orang lain. Orang lain harus kayak gini, harus kayak gitu, ikutin keinginan kamu ya. Kamu tidak seperti itu. Kamu baik hati nih katanya. Kamu baik hati. Ya apa ya, kamu kayak ini sih, suka kasih bantuan ke orang lain ya kayaknya. Mau memberikan bantuan, mengulurkan tangan, membuka diri untuk orang lain. Walaupun sifat kamu kadang keras kepala ya, walaupun kadang hati kamu tuh keras orangnya, tapi kalau untuk orang lain kamu open sih. Kamu nih ini ya, punya rahasia. Apa sih, kayaknya sih gitu ya, kamu punya rahasia atau sesuatu yang kamu gak mau share ke orang lain, kayak kamu keep aja itu untuk diri kamu ya. Kayak kamu punya sesuatu yang kamu mikir ini mah nggak usah di share, orang lain nggak perlu tahu gitu. Ada hal-hal yang kayak gitu, kayak kamu keep sendiri buat diri kamu. Kamu berpikir orang lain nggak usah tahu atau nggak perlu tahu. Banyak dari kalian yang mungkin udah mapan atau apa ya, seseorang yang memang punya penghasilan yang bagus atau punya pemasukan yang bagus, pendapatan yang bagus, atau orang-orang yang memang punya simpanan, tabungan atau aset dilihatnya sama orang lain. Banyak juga mungkin dari kalian yang pintar nabung. Kamu orangnya bisa menjaga hati seseorang.
Kalau kamu itu tahu bikin sakit hati orang, menyinggung perasaan orang, kamu nggak mau omongin, ya. Banyak orang yang cocok sama kamu dan ngerasa kamu seseorang yang pintar ngomong, komunikatif. Kalian ini kayak punya trust issue ya, nggak gampang buat mencintai sebenarnya. Entah karena trust issue atau memang ya punya masalah mungkin yang menyangkut sebuah kepercayaan sebelumnya. Apa ya ini, tentang kayak mungkin ya kamu selalu punya pasangan atau selalu punya hubungan di mana kamu sama pasangan kamu tuh punya perbedaan di sana sebenarnya. Dan banyak kalian yang punya hubungan tuh apa ya, lama-lama gitu durasi hubungannya. Misalnya ya setahun, 2 tahun gitu, bertahun-tahun. Nggak yang cepat putus. Walaupun orang lain juga banyak yang menganggap kayak kamu punya perbedaan sama mereka, tapi mereka tetap menganggap ya kamu memang seseorang yang penting kok. Ya mereka nggak ragu lah gitu sama kamu, tidak meragukan ya. Kamu nih orangnya katanya pemikir banget kata orang-orang. Iyalah, emang harus mikir nggak sih? Masa nggak mikir? Terus salah lagi kalau nggak mikir ya, nggak punya pikiran. Kadang ada yang insecure sama kamu, saking kamu punya kelebihan ya. Kalian tuh ada yang pintar, yang cerdas, jadi tahu apa aja katanya. Ada dari kalian juga yang terlibat dalam hubungan cinta segitiga. Ya bukan kamu mungkin yang mau ke dalam cinta segitiga, mungkin ada orang lain di dalam hubungan kamu gitu. Ya intinya cinta segitiga lah, ya kan? Kalau bukan kamu pelakornya. Kamu sebenarnya punya banyak temen sih aku lihat di sini, dan banyak dari kalian yang malah jadi kayak pemimpin ya, leader dalam suatu komunitas atau dalam suatu keluarga. Kamu yang mimpin, kamu yang dominan, kamu yang justru ngatur-ngatur gitu. Pokoknya ya itu kan jiwa-jiwa leader kan. Orang percaya sama kamu, jadi kamu yang disuruh ngatur ini itu. Aku ngerasa kamu ini sering ngadain pertemuan ya kayaknya ya. Pertemuan nggak tahu sih dalam rangka apa atau sama siapa ya. Bisa jadi pertemuan keluarga, nggak harus yang formal-formal sih ya, nggak harus yang kayak pertemuan meeting-meeting gitu tuh nggak. Ya misalnya pertemuan sama geng kamu gitu. Ya pokoknya ada pertemuan lah di sini aku lihat. Ya memang mungkin kamu juga seseorang yang suka bersosialisasi. Ya mungkin orang bisa menganggap kamu tuh banyak temennya gitu. Tuh di sini ada orang-orang yang suka ngerasa insecure sama kamu. Kamu punya segalanya, tapi punya apa aja, atau orang menganggap kayak kamu punya kelebihan-kelebihan. Kelebihan harta mungkin ya. Kelebihan uang atau lebih pintar, lebih mapan. Jadi orang suka ngerasa insecure. Tapi orang-orang ini selalu ingin menjaga hubungannya sama kamu, menjaga silaturahmi sama kamu ya. Atau bisa jadi kamu ya mungkin yang selalu pengen menyatukan komunikasi-komunikasi atau silaturahmi sama orang lain. Kamu selalu berusaha pengen menyelesaikan sebuah masalah. Ketika seseorang menjaga jarak sama kamu, ketika seseorang memberikan batasan sama kamu, kamu selalu mencari celah gimana supaya bisa masuk gitu loh.
walaupun seseorang kayak memberikan jarak sama kamu, kamu pengen menerobos jarak itu kan, soalnya pengen ngeberesin masalah nih gitu ya. Kamu orangnya ini sih ya, senang ngatur-ngatur juga. Senang ngatur-ngatur tuh maksudnya bukan berarti diktator ya, bukan berarti suka ngatur-ngatur apa aja ngatur, enggak. Ya seneng gitu. Kayak lebih baik kita kayak gini deh gitu. Itu kan nggak harus sesuai keinginan kamu, tapi kamu kayak lebih kasih saran gitu ya. Tapi itu termasuk bisa dibilang kamu senang dalam mengatur-ngatur apa aja, manage ya. Kayak kamu ngelakuin apa aja tuh kayak bisa. Misalnya benerin pintu yang rusak, benerin TV yang rusak, benerin hati yang rusak gitu ya. Pokoknya dilihatnya kamu bisa benerin apa aja lah. Pakai kayak apa aja bisa kali gitu kali ya mungkin bahasanya. Kayak apa aja tuh bisa kamu lakuin, kamu benerin. Istilahnya kamu jago lah gitu, ahli lah. Apa aja kamu bisa, apa aja kamu jago lah. Top berarti ya. Kamu orangnya bisa dipercaya, bisa dipegang janji-janjinya. Ketika kamu ngomong, yes, itu akan terjadi gitu, akan terrealisasi. Bukan janji-janji manis ya, seperti mantan-mantan kamu yang kasih janji-janji manis ya. Tapi kalau kamu enggak, omongannya bisa dipegang. Ya, kamu juga seseorang yang punya pendirian sih. Pokoknya bagus lah kamu ya. Kamu selalu megang janji kamu. Ya. Nggak yang habis ngomong langsung dilupain gitu, kayak gitu aja, enggak kok. Kalian ini apa ya, orangnya penuh pertimbangan banget, suka dihitung-hitung, penuh perhitungan baik buruknya, profit labanya gimana nih gitu ya, kamu dapat untung banyak atau enggak, kamu worth it atau enggak nih ngelakuin ini gitu. Pokoknya penuh perhitungan. Aku lihat di sini mau ada masalah besar kecil, mau ada badai apa, kamu selalu berusaha buat tenang, selalu berusaha buat hadapi sebesar apapun masalahnya. Yang orang lain katakan tentang kamu pernah mengalami sebuah patah hati yang begitu hebat. Orang bisa lihat kalau kamu benar-benar patah hati pada saat itu. Patah sepatah-patahnya, ya, deeply hurt, inside, break up, merasa sebuah kehilangan seseorang. Kamu ngerasa kayak gak semangat jalanin hidup ketika kamu mengalami patah hati pada saat itu. Kamu selalu berusaha mengejar ketinggalan, mengejar apa yang kamu inginkan. Banyak dari kalian yang memang orangnya independen ya, mandiri, orangnya cukup adil. Kamu suka apapun yang bersifat intimate gitu. Kayak misalnya kamu suka obrolan deep talk ya, atau kamu suka ketemu one by one ngobrol sama orang lain berdua aja, suka sesuatu yang intimate, yang benar-benar kayak dekat gitu loh, adanya kedekatan. Kadang kamu suka denial juga, lebih ngedengerin egonya kamu daripada perasaannya kamu. Padahal kamu kangen, tapi kamu kayak
ngapain hubungin duluan gitu ya kan, dia aja cuek. Nah mungkin ego-ego itu yang lebih dominan ya. Ya itu kan bisa dibilang denial juga ya sebenarnya. Kamu lebih suka mengekspresikan perasaan kamu itu lewat komunikasi. Lagi chat-chatan atau lagi teleponan, kamu bilang, ya aku rindu, aku kangen, aku cinta sama kamu gitu. Pokoknya dalam komunikasi, teleponan atau chat-chatan, kamu selalu berusaha mengekspresikan perasaan dan cintanya kamu ke seseorang. Kamu mengatakan sesuatu yang membuat orang lain tuh tahu kalau kamu cinta sama mereka. Kamu selalu berusaha buat berkabar sama seseorang yang kamu sayang untuk memastikan keadaan seseorang. Kayak kalau kamu punya hubungan sama seseorang, kamu kepikiran banget sama orang itu terus. Kamu bakalan kayak orang itu tuh bakalan tahu kalau kamu tuh secinta itu sama dia. Kadang kamu orangnya banyak diamnya. Kalau lagi ada masalah atau stres, entah masalahnya sama orang itu atau bukan, kamu suka kasih silent treatment. Ngediamin aja gitu. Untuk kasih pelajaran mungkin ke seseorang, punishment, atau kayak pengen nunjukin kalau kamu juga bisa loh gitu. Tapi di sini ada silent treatment memang yang suka kamu kasih ke seseorang. Kamu punya ini, kayak kamu suka ini ya, kayak tahu dalamnya seseorang. Jadi kayak kamu punya kunciannya seseorang gitu loh, kayak kamu tahu rahasianya seseorang. Ya. Kamu selalu berusaha selalu berusaha memilih yang terbaik. Misalnya kamu punya beberapa pilihan, kamu selalu berusaha apa nih keputusan yang terbaik gitu, yang adil, yang fair. Mungkin ya kamu pernah bertemu seseorang pada pandangan pertama dan kamu jatuh cinta pada saat itu. Ya baik dari kalian memang orangnya punya mindset yang positif, selalu berusaha berpikir positif juga, selalu mengejar dan mendoakan apa yang kamu inginkan. Ya banyak-banyak bersyukur juga sih. Banyak berkat yang datang ke hidup kamu. Kayak bisa dibilang ya, menurut orang lain kamu berkelimpahan, rezeki, kebahagiaan. Ya bisa dibilang kamu seseorang yang bahagia dilihat sama orang ya. Mungkin dari luar seperti itu. Ya walaupun kamu suka sedih atau ada masalah, tapi orang lihatnya dari luar tuh kamu berkelimpahan, sejahtera. You have everything mungkin ya, kayak money, happiness. Ya seperti itu kurang lebih. Dan kamu seseorang yang cukup stabil. Entah stabil dalam emosional, kamu sudah bisa mengatur emosional kamu, mengontrol perasaan kamu, atau kamu sudah stabil dalam keuangan. Ya, kamu tahu mana yang namanya pemasukan, pengeluaran, mana yang kamu bisa mengontrol juga keuangan kamu gitu ya. Mungkin kamu sudah ada di titik aman ya, financial secure gitu, financial freedom, atau bisa dibilang di sini ada sebuah kayak ada sesuatu yang secure. Ini secure-nya bisa dalam keuangan, bisa dalam karir ya. Kamu suka sesuatu yang permanen gitu. Misalnya kamu lebih suka sesuatu hubungan tuh yang lama, bertahan lama, bukan gonta-ganti pasangan gitu ya. Kamu suka sesuatu yang durasinya tuh lama, permanen. Mungkin banyak dari kalian yang memang punya hubungan yang lama yang tadi aku bilang. Dan orang bisa ngeliat, semakin lama tuh orang bisa ngeliat pertumbuhannya kamu, perkembangan kamu, pertumbuhan kamu dalam karir,
dalam relationship, atau makin lama orang bisa lihat kamu semakin dewasa, semakin stabil. Kamu orangnya santai dan asik ya, fleksibel, santai aja gitu ngalir. Kayak gini ayo, kayak gitu ayo, nggak harus memaksakan orang lain. Ya, dibilangnya gitu sih. Asik lah kamu orangnya ya. Oke, itu aja kayaknya ya. Nanti kita lanjut di tema berikutnya. Oke, gengs, aku bakalan kasih pesan semesta untuk kamu dan kamu ya. Apa nih pesan semestanya ya? Semesta mau bilang apa sama kamu? Semesta itu pengen bilang kalau apa sih yang kamu ragu-ragukan gitu. Mungkin kamu punya beberapa pilihan atau option, entah kamu ragu dalam apa. Cuma boleh sih fokusnya ke situ-situ aja, tapi jangan di-keep sendiri gitu. Mungkin ini sesuatu yang menjadi masalah buat kamu ya. Mungkin semesta mau bilang, coba deh kamu sharing atau minta masukan ke seseorang yang kamu percaya. Kamu tanya sebaiknya kamu harus kayak gimana, daripada kamu ragunya ke situ-situ aja, waktu kamu habis terbuang sama hal yang kamu pikirin itu. Coba kamu sharing, siapa tahu kamu bisa dapet jawaban ya. Menjadi beda itu nggak masalah kok. Maksudnya menjadi beda itu ya nggak apa-apa. Kalau kamu ngerasa kamu beda dari orang lain ya nggak masalah, nggak apa-apa. Yang penting jangan menyakiti seseorang ya. Ada masanya memang kadang kita suka ngerasa nggak jelas sama diri kita sendiri, tapi nggak apa-apa. Dan jangan lupa bangkit ya. Kalau mau menghilang sejenak juga nggak apa-apa, tapi ya nanti kembali lagi ya ke kamu yang normal seperti sebelumnya gitu ya. Dan di sini jauhi hal-hal yang bikin kamu emosi, yang bikin kamu marah ya. Dan perbaikilah komunikasi sama seseorang yang mungkin sudah menjauh, dan cobalah untuk lebih bahagia. Katanya gitu. Ada hal-hal yang sebenarnya itu menjadi alasan kamu bahagia. Ya cobalah cari hal-hal yang bikin kamu happy ya. Mungkin kelihatannya prosesnya susah ya untuk menuju bahagia, tapi itu worth it. Nanti kedepannya ada hal-hal kok yang cukup cerah yang bisa bikin kamu tersenyum. Tapi memang harus melewati bagian-bagian itu dulu gitu. Jadi istilahnya lewati step-stepnya baru nanti akan bahagia. Ya intinya sabar kali ya. Tapi ada kok kebahagiaan nanti buat kamu. Oke, itu aja kayaknya ya gengs. Thank you gengs for watching ya. Tungguin video-video aku selanjutnya, semoga itu pesannya bermanfaat buat kamu. Ya, itu aja. Kita lanjut nanti di tema berikutnya. Stay positive with your heart, mind, and soul. Bye-bye.